Nah itu di sana begitu saya masuk Presiden sudah marah. Presiden sudah marah, menginginkan karena baru saya masuk itu beliau sudah teriak hentikan, kan saya heran hentikan, yang dihentikan apanya gitu kan. Setelah saya duduk ternyata saya baru tahu kalau yang suruh hentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov. Ketua DPR waktu itu? Ya, Ketua DPR pada waktu itu mempunyai kasus IKTP, supaya tidak diteruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa, kita jumpa di acara Dibacain Berita. Bung kameramen, ayo kita mulai. Ya, Bung Alfian, alhamdulillah mungkin ada sedikit gangguan suara bocil, kita nikmati saja. Ya Bung Alfian, ini ada berita yang mengejutkan dan sangat aneh, unik, ya tapi gimana, tetap terjadi di negara ini Bung Alfian. Jadi diberitakan oleh Republika, judulnya adalah KPU ubah format debat Pilpres 2024. Tidak ada debat khusus Cawapres seperti 2019. Nah, ini gejala apa yang Bung Alfian baca nih Bung Alfian? Silakan. Tingkat independensi di satu sisi, tingkat sesuai dengan fungsi di sisi lain, termasuk tingkat ketidaksanggupan melawan tirani daripada orang yang punya kekuasaan, benar-benar sangat mencolok ya. Dan saya pikir ini sebuah isyarat bahwa menghadapi hari H tanggal 14 Februari 2024 akan terjadi kemenangan yang dipastikan karena rumusnya curang, curang, curang. Kelihatannya ini serius dan menurut hemat saya harus ada tindakan yang cukup keras, terutama DPR RI kalau masih memungkinkan, atau koalisi masyarakat sipil yang perlu segera mendatangi pihak KPU atau pihak-pihak yang berhubungan dengan penyelenggara pemilu. Menurut saya bukan hanya KPU, ya Bawaslu, ya kepolisian, ya ketentaraan, ya BIN, ya BAI, semua lembaga-lembaga tersebut harus didatangi oleh koalisi masyarakat sipil untuk menanyakan pada mereka apakah mereka masih punya tanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilu yang berkeadilan, yang berkejujuran, yang berkeadaban. Karena menurut hemat saya ini sudah sangat keterlaluan dan bukan tidak bisa dihadapi, tapi tinggal mesti ada keberanian secara konstitusional, keberanian secara fungsi-fungsi kerja yang mengarah kepada mengembalikan kepada track awal. Jadi intinya debat Cawapres tetap harus diadakan dan pihak KPU harus sesuai dengan agenda pemilu yang disusun beberapa tahun yang lalu. Begitu Bung kameramen. Ya, Bu Alfian, artinya ini KPU kita sudah sangat jelas terlihat tidak netral, Bu Alfian. Bahkan banyaklah akhirnya netizen berspekulasi dengan kelakuan KPU hari ini, Bu Alfian. Nah, tapi di sisi lain, Timnas Amin sepakat minta debat khusus Cawapres tetap digelar. Nah, Bu Alfian, kok saya curiga ya, ini tekanan langsung dari seorang presiden, Bu Alfian. Kenapa saya bilang begitu, Bu Alfian? Jadi saya menyimak video ex-ketua KPK, Agus siapa gitu namanya, dia menjabat sebelum Firly Bahuri. Ya, betul. Dia menjabat sebelum Firly Bahuri, Bu Alfian. Nah, saat dia menjabat, itu dia ceritakan dia langsung dapat tekanan, langsung dipanggil langsung oleh Jokowi untuk diminta stop kasus Setia Novanto EKTP waktu itu, Bu Alfian. Nah, tapi waktu itu karena KPK dan UU KPK itu belum direvisi, jadi KPK tidak punya ketaatan pada presiden. Dia langsung kepada rakyat. Nah, setelah direvisi, saat Firly Bahuri menjabat, akhirnya KPK itu tunduknya pada presiden. Nah, ini yang saya soroti adalah ketika Pak Agus itu langsung dipanggil langsung oleh Jokowi untuk menyetop kasus EKTP. Nah, apakah KPU ini juga, Bung Alfian, bisa diduga langsung Jokowi yang meminta, Bung Alfian? Karena kalau kita lihat dari kelakuannya,
dari gesturnya Gibran sangat tidak punya kapasitas berdebat langsung, Bung Alfian. Bagaimana, Bung Alfian? Pertama saya request buat Bung Kameramen supaya hal yang berhubungan dengan ketidakjadian tanda kutip debat cawapres ini kita bahas sampai selesai. Yap. Nanti kita perlu membincangkan jalan-jalan tikus, jalan-jalan cilik, jalan-jalan licik, jalan-jalan maling, jalan-jalan setan, jalan-jalan iblis yang ditempuh. Karena kalau ditengok, bukan hanya mantan komisioner KPK, tapi juga mantan Menteri Agama juga berkali-kali dipanggil untuk membubarkan FPI. Nah, jadi saya berpikir saya sudah sempat kirimkan itu beritanya kepada Bung Kameramen sebetulnya. Nah, saya mempunyai feeling nanti satu persatu orang-orang yang pernah mendapatkan tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya itu akan saling membuka. Nah, ini mudah-mudahan kita bisa melakukan searching secara online dan searching secara relationship dalam konteks relasi politik atau relasi pertemanan, karena kelihatannya ini menjadi syarat kuat bahwa pemilu ini harus tetap berlangsung tanpa Jokowi sebagai presiden. Intinya debat calon wakil presiden, cawapres itu adalah menjadi sebuah hal yang normatif dan tidak ada alasan yang masuk akal, tidak ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan dan tidak ada alasan yang bisa diterima kalau itu ditiadakan. Maka KPU harus didudukkan dan ditegaskan, kalian harus bertugas sesuai dengan SOP, sesuai dengan job description, sesuai dengan ketentuan yang pernah disusun dalam bentuk agenda dan jadwal pemilu. Itu mungkin request saya sekaligus merespon persoalan tadi. Soal netralitas memang sudah tidak ada, karena jauh-jauh hari Jokowi sendiri menyatakan dia ingin cawe-cawe, artinya dia ingin campur tangan, dia ingin intimidasi, ingin intervensi, ingin melakukan tindakan-tindakan represi. Jadi keinginan dia kelakuan dia sudah dinyatakan secara terbuka. Jadi ini merupakan sebuah sosok kepemimpinan yang tiranik, kepemimpinan yang mempertontonkan arogansi kekuasaan seolah-olah siapa saja yang mencoba mempersoalkan orang ini maka dia akan dihabisi. Nah, ini mungkin buat kita agar sama-sama menahan diri secara perasaan, tetapi harus kerja keras untuk operasi pembersihan cara-cara curang yang akan dimainkan oleh siapapun. Begitu, Bung. Iya, Bung Alfian. Nah, tapi Bung Alfian yang perlu Bung Alfian ketahui, jadi kalau saya memantau sosial media, Bung Alfian, jadi ketika ada seperti Pak Agus, dia bersuara di Kompas, itu tetap Bung Alfian, ada suara-suara sumbang yang menyampaikan bahwa, itu karena musuh politik aja akhirnya bersuara. Nah, ini satu hal itu yang perlu Bung Alfian respon. Jadi ketika ada kesaksian-kesaksian yang sifatnya membuka fakta, itu hanya dianggap sentimen karena beda pilihan capres. Nah, yang kedua, sekalian akhir sesi ini Bung Alfian, kalau ini bukan saya membahas tentang KPK itu Bung Alfian ya, tapi maksudnya ini nyambung kan Bung Alfian, karena yang paling berkuasa di negeri inilah yang punya banyak campur tangan kepada KPU, kepada KPK. Nah, jadi kalau didengar dari omongan KPK itu, Pak Agus, jadi apa ya istilahnya? Bukan hanya, kan itu kasus EKTP, artinya menunjuk ke Ganjar kan. Nah, berarti yang orang harus simak adalah soal keberadaan Gibran di Prabowo, Bung Alfian. Kenapa, Bung Alfian? Karena istilah gemoy itu akhirnya menutupi kejanggalan keberadaan Gibran itu, Bung Alfian. Mungkin Bung Alfian menangkap yang saya maksud. Jadi orang hari ini tidak lagi melihat, ini yang saya lihat di Gen Z atau milenial, Bung Alfian, tidak melihat lagi Gibran ini menjadi masalah karena melihat Prabowo-nya. Padahal yang saya amati, yang bermasalah itu Gibran-nya dan Jokowi-nya. Ini gimana Bung Alfian, sekalian closing Bung Alfian? Ya, menurut hemat saya pertama kepada Bung Kameramen, saya tetap ingin mengajak Bung Kameramen untuk sampai kepada sebuah kerja jurnalistik ya. Ini kan bagaimanapun kan channel kita ini jurnalistik. Kerja jurnalistik yang bisa memberikan anatomi terhadap sebuah kerja-kerja yang sangat mempertontonkan arogansi kekuasaan. Karena saya punya bacaan ya terkait dengan KPK, terkait dengan
FPI, terkait dengan IKN, terkait dengan itu nanti kalau kita rinci kita akan punya sambungan benang merah ya terhadap sebuah kerja perjuangan politik yang harus mengeksekusi posisinya Pak Jokowi. Nah yang kedua yang berhubungan dengan katakanlah kerja-kerja para buzzer. Kerja-kerja para buzzer inilah yang mungkin tadi membantah pendapat Pak Agus Raharjo. Saya melihat ini adalah saat-saat yang menentukan untuk hari pencoblosan bahwa kita akan pastikan masyarakat datang ke TPS, tidak ada tekanan dari bayang-bayang shadow daripada kekuasaan yang memberikan ancaman-ancaman yang... Saya kayaknya mau nanya Bu Alfian. Boleh sebelum ditutup, silakan. Jadi Bu Alfian, kalau KPU kita semodel gini terus, bahkan dibiarkan atau tidak diganti, atau agenda-agenda yang diminta yang memuluskan Gibran ini berjalan terus, berarti kita juga kayak seolah-olah tidak perlu ada pemilu dong Bu Alfian. Kayak kita udah tahu hasilnya gitu. Kalau KPU gini dibiarin, udah jelas dong hasil pemilu 2024. Nah, dan ini juga salah satu fenomena yang saya lihat kenapa Prabowo sangat pede sekali akan menang. Gimana tuh Bung Alfian? Sekalian closing lagi Bung Alfian, silakan. Ya nanti kita bahas lagi. Saya pikir Bung Kamran sudah memberikan beberapa PR. Untuk ini saya ada 2 titik kecurangan yang bisa diselesaikan. Karena tahapan-tahapan pemilu sejak terjadi orang dari TPS itu lalu ke kelurahan ke kecamatan, kecamatan Samna itu ada titik yaitu di tingkat kota kabupaten ke provinsi dan ke pusat itu ada permainan server yang mungkin harus dipaksakan betul bahwa di tingkat itu harus ada perwakilan secara 24 jam untuk tidak, karena dulu begitu 2 kali pemilu itu 2014 dan 2019 di jam tertentu itu dengan alasan terjadi penyedotan data, dengan alasan terjadi gangguan teknis, tetapi itu berjam-jam yang membuat orang tidak mampu memahami apa operasi siluman macam apa. Betul. Yang membalikan. Kalau kita ingat 2019 kan sempat Pak JK atau pucat, Megawati pucat segala macam, dan itu memang ada operasi itu. Maka pendampingan secara hitam di atas putih itu harus segera ditegaskan bahwa untuk sistem IT KPU di situ harus memberikan ruang dan peluang 24 jam dari petugas yang diutus oleh 3 pasangan calon itu satu. Yang kedua, mesti punya pengetahuan mutakhir tentang sistem kerja-kerja server, kerja-kerja sistem komputer mutakhir dan pola-pola pencaplokan suara. Saya pikir sementara untuk cawapres harus berdebat. Nggak berani berdebat tidak cawapres, Anda mundur saja. Dan para milenial, malu kita punya orang yang dikatakan generasi milenial, tapi tidak berani menantang sejarah, tidak berani membuat sejarah. Sekian dibacain berita dengan beberapa PR-PR tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.